này lùm lọc nó cái này nó ta cái này tôi làm apa nó giờ là hang nó phải hati nih Terus ini apa le jeruang nih? Lalu dia sama manusia Malik nih? Hah? Pembunuhan dan pembakaran yang terjadi di Sekotong Lombok Barat yang sempat viral di media sosial yang ditangkap tim Jatanas Polda NTB Senin malam 26 Januari 2026. Ternyata pelakunya diduga merupakan anak kandung korban, warga Monjok, Kota Mataram, bernama Bara Primario. Dia membunuh ibu kandungnya sendiri yang bernama Reni Yudiastuti. Masih pemeriksaan awal, waktu untuk kita interogasi terlebih dahulu. Pada aja boleh, pada aja mas. Woi, mari. Luar biasa. Dia baru bangun tidur sih. Dia baru bangun tidur sih. Tadi PWI tadi. Perang dunia. Mister Ambarita. Iya, waduh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semuanya. Yang saya hormati Pak Direskrimum dan jajarannya yang mewakili Karongkit dan rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan.
siang hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait pengungkapan perkara dugaan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada hari Minggu, di mana ditemukannya mayat seorang perempuan yang ada di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Jadi berdasarkan kejadian tersebut, anggota Reskrim mengeluarkan laporan polisi dengan nomor LPA 01/2026 SPKT Satreskrim Polres Lombok Barat. Karena perkaranya lokusnya ada beberapa tempat, akhirnya ditarik ke Ditreskrim dan ditangani oleh Ditreskrim. Jadi waktu TKP dan penemuan mayat adalah pada hari Minggu, pada tanggal 25 Januari 2026, sekitar pukul 16.00 di pinggir jalan Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Jadi di mana identitas yang pelaku yang sudah diamankan oleh tim Uma di Ditreskrim Polda NTB adalah inisial BP pelakunya, seorang laki-laki yang beralamat di Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, pekerjaan wira swasta, di mana korbannya adalah seorang perempuan yang bernama Yeni Widiasutri, kemudian jenis kelamin perempuan, dengan alamat Monjok Timur, Kecamatan Selaparang, statusnya adalah ibu kandung dari pelaku. Jadi barang bukti yang dapat dikumpulkan adalah dua kendaraan roda 4 jenis Innova, kemudian sepatu merek Vans warna abu-abu, kemudian jaket hitam, kemudian dua buah CCTV, kemudian swab basah DNA darah yang ada di bagasi mobil, kemudian di situ juga ditemukan kotak permen karet warna putih diduga berisi narkotika jenis ganja. Kemudian ada swab kering DNA, kemudian satu plastik kunci kendaraan, kemudian satu buah baju warna hitam merek Warrior, kemudian satu buah bingkai foto untuk mencocokkan DNA pada gigi, kemudian satu unit HP Samsung tipe A02 dan satu unit HP Samsung tipe A32 dan satu unit HP Oppo warna biru hitam. Ini adalah jadi pelaku pada saat memberikan keterangan melakukan perbuatannya dengan cara melilitkan tali di bagian leher ibu kandungnya yang pada saat itu tertidur pulas, dan selanjutnya menarik tali yang sudah terlilit di leher korban sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian setelah korban meninggal dunia, pelaku membungkus korban dengan kain spray, lalu mengangkat korban dan memasukkannya ke bagasi belakang mobil Innova putih. Kemudian selanjutnya korban menyisir ke daerah wilayah Sekotong dan berhenti di sekitaran Simpang 3 Lembar untuk membeli bahan bakar jenis Pertalite di salah satu kios penjualan BBM. Setibanya di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, pelaku melihat situasi sepi lalu memarkirkan kendaraannya, kemudian mengangkat korban keluar dari kendaraan dan menyiram korban dengan bahan bakar dan langsung membakar korban di tempat tersebut. Hangus, lalu pelaku pergi meninggalkan lokasi kejadian. Jadi motif dari peristiwa ini adalah pelaku adalah anak dari korban. Pelaku anak dari korban. Jadi pelaku ini merasa sakit hati karena pernah meminta uang kepada ibunya
akan tetapi untuk membayar hutang, akan tetapi tidak diberikan oleh ibunya, sehingga masa sakit hati sehingga terjadilah peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi dari peristiwa itu pasal-pasal yang disangkakan adalah pasal 459 KUHP junto pasal 458 ayat 2 KUHP, di mana pasal 458 KUHP itu disitu berbunyi ayat 1, setiap orang yang merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kemudian ayat 2 ya, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap ibu, ayah, istri, suami, dan anaknya, pidananya dapat ditambah sepertiga dari ancaman hukuman. Kemudian pasal 459 disitu disebutkan bahwa setiap orang yang dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan berencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Jadi dari awal kejadian sampai dengan penangkapan kurang lebih 2 kali 24 jam ya Pak Bire. 2 kali 24 jam pasukan tim Humas sudah berhasil mengungkap identitas pelaku dan dilakukan penangkapan. Menjelaskan bagaimana awal dari penemuan mayat sampai dengan penangkapan tersangka. Kami silakan. Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Pada penemuan mayat tersebut, ada saksi yang pertama kali melihat, ada 2 orang saksi. Kemudian setelah itu saksi melaporkan ke Polsek Sekotong, lalu kemudian dari Polsek bersama piket Polres Lombok Barat dan Inapis Polres Lombok Barat langsung mendatangi TKP. Kemudian pada sekitar pukul di hari yang sama pada pukul 21.45 waktu Indonesia Tengah, tim Kuma Subdit Jatanras di Reskrim dipimpin Kasubdit Jatanras juga melakukan pengecekan kondisi jenazah yang sudah kemudian dievakuasi menuju rumah sakit Bayangkara Mataram untuk berkoordinasi dengan rumah sakit terkait dengan pelaksanaan otopsi. Berikutnya pada hari Senin, keesokan harinya di tanggal 26 Januari 2026 pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah, tim Humas Subdit Jatanras di Reskrim Polda NTB bersama tim Inapis Polda NTB serta Satreskrim Polres Lombok Barat kembali melakukan olah TKP di pinggir jalan raya Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Setelah pelaksanaan olah TKP, kemudian tim melaksanakan konsolidasi di Polres Lombok Barat. Selanjutnya, tim menentukan cara bertindak yang akan dilakukan lebih lanjut. Di antaranya adalah melakukan penyisiran titik-titik lokasi yang memungkinkan terdapat CCTV untuk kemudian melacak kendaraan yang sempat dicurigai berdasarkan keterangan saksi berada di TKP penemuan mayat di sekitar waktu penemuan mayat. Setelah melacak atau mengecek identitas kendaraan, kemudian tim Humas Subdit Jatanras di Reskrim mendatangi lokasi rumah sesuai dengan data kendaraan tersebut untuk melakukan pengecekan di rumah tersebut. Dengan didampingi oleh kepala lingkungan di rumah tersebut yang beralamatkan di daerah Moncong Timur, Kota Mataram, tim berhasil menemukan kendaraan
yang dicurigai yang berwarna putih tersebut. Dengan didampingi kepala lingkungan juga, dan setelah menemui seseorang yang diduga sebagai pelaku, tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan tersebut, dan pada bagasi belakang kendaraan masih ditemukan bercak darah. Bercak darah inilah yang kemudian dicurigai sebagai sisa atau bekas perbuatan pelaku pada saat membawa korban tersebut kemudian dibuang dan dibakar. Atas temuan tersebut dan berdasarkan hasil interogasi awal terhadap terduga pelaku mengakui bahwa dialah yang melakukan perbuatan tersebut. Dialah yang dibawa membunuh dan membawa korban, membuang lalu membakar korban di TKP penemuan jenazah. Selanjutnya pelaku dibawa ke Polda Nusa Tenggara Barat untuk melakukan pemeriksaan atau penyidikan lebih lanjut. Demikian Pak Adi yang dapat kami sampaikan sebagai timeline pengungkapan dugaan tindak pidana pembunuhan. Terima kasih. 25 Januari 2026 pukul 21.50 Rumah Sakit Bayangkara Mataram menerima evakuasi jenazah dengan TKP di Sekotong, di mana kondisi jenazah tersebut sudah dalam kondisi hangus terbakar. Ya. Dengan koordinasi kami dengan penyidik Polres Satreskrim Polres Lombok Barat, dengan permintaan otopsi, kemudian pada hari Senin Rumah Sakit Bayangkara Mataram bersama dokter ahli forensik melakukan kegiatan otopsi jenazah yang sudah dalam kondisi hangus terbakar, yaitu grade 4 yang sangat sulit untuk dikenali. Dari hasil pemeriksaan tersebut, kami menginventarisir beberapa properti sebagai identifikasi yang melekat pada tubuh korban dan temuan-temuan pada jenazah tersebut. Baik, dari hasil pemeriksaan tersebut ya, ditemukan dari hasil pemeriksaan tersebut yaitu berjenis kelamin perempuan, ya, ditandai dengan ditemukannya itu pakaian bra, ya, jilbab, dalaman jilbab ditemukan, kemudian sisa karet celana dalam warna krem. Kemudian kami juga menemukan, ya, kalung, ya, perhiasan berupa kalung warna kuning kemasan, ya, kuning kemasan dengan diodin berbentuk hati berwarna biru. Dari kondisi fisik juga kami sampaikan bahwa ya, ditemukan patah pada paha kiri atas, ya, dan juga pada terdapat kekerasan tumpul, ya, pada kepala sisi depan, sisi belakang, dan sisi samping sebelah kiri. Ya, jadi seperti itu kami sampaikan. Jadi memang dari pemeriksaan jenazah tidak banyak petunjuk yang dapat karena sudah kondisi dalam hangus terbakar, ya, dalam kondisi hangus terbakar. Jadi itu kami sudah sampaikan juga kepada penyidik terkait dengan temuan-temuan yang Rumah Sakit Bayangkara lakukan bersama dokter ahli forensik. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Pak izin. Saya menambahkan berkaitan pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Direktur berkaitan dengan pertanyaan dan tentang peristiwa. Bahwasanya pada saat kami mendatangi daripada rumah yang menjadikan TKP dugaan daripada pembunuhan, setelah kami melakukan interogasi dan koordinasi dengan rekan-rekan di kewilayahan, karena tidak jauh dengan lokasi di Polsek Selat Barat tepatnya,
yaitu di Jalan Perbutuh nomor 81 di Mojok, Mataram. Nah, pada saat kami melakukan interogasi terhadap diduga pelaku ini, sempat menjelaskan dia mendatangi Polsek Selaparan. Setelah itu kami berkoordinasi dengan rekan-rekan di Polsek, memang yang bersangkutan itu sempat seperti dalam keadaan orang bingung dan mendatangi Polsek. Namun pada saat dikomunikasikan dengan teman-teman di Polsek, yang bersangkutan langsung balik ke rumahnya. Begitupun di RT kali kami sempat berkoordinasi juga berkaitan dengan apa yang ingin disampaikan oleh yang bersangkutan, juga katakan sama seperti orang bingung, Pak. Mungkin demikian, terima kasih. Cara daripada diduga pelaku terus kemudian melaporkan kepada Polsek setempat tersebut, dijelaskan oleh yang bersangkutan itu setelah terjadinya pemberitaan viral. Terus kemudian bersangkutan sempat mondar-mandir, terus kemudian seperti keadaan orang bingung menyampaikan bahwa apa yang akan disampaikan itu sempat diinterogasi teman-teman Polsek di Selaparan, namun tidak dijelaskan secara spesifik oleh yang bersangkutan. Demikian. Jadi bukan dia melapor ke yang ya seperti curhat, Tapi belum melaporkan secara resmi, jadi datang ke Polsek. Itu pasti dasar. Ya. Apakah dia melakukan hubungan itu sendiri atau ada orang membantu atau turut serta dalam peristiwa tersebut. Diduga jenis ganja itu nanti akan didalami oleh penyidik. Apakah sudah dilakukan tes? Gimana? Apakah sudah dilakukan tes? Nah, tes akan dilakukan oleh tes urin. Ya. Apakah pelaku pernah melakukan kejahatan? Jadi Pak, berapa sih uang yang diminta korban? Gimana? Berapa sih uang yang diminta korban? 39 juta kalau informasinya untuk membayar utang. Jangan ditanya utang apa, nanti kami cek. Apakah tidak ada penjudul? Nanti kami akan cek. Kami tidak bisa untuk pendapat bapak, tapi nanti saya bisa nanti. Apa? Kenapa? Masih dibuisi. Nanti akan kami dalam. Kalau memang ada. Kalau mbaknya ada informasi, katanya sedikit untuk dikasih informasi ke kita. Kami akan sangat berterima kasih sekali kalau ada informasi. Terima kasih rekan-rekan. Jadi untuk registrasi hari ini dilakukan sebagai bentuk transparansi yang dilakukan oleh Polda itu. Om Santi Ya. Kan mau dilihatin di situ. Cok, seorang kau saya. Salah menyebutnya ya. Banyak-banyak Om Tiga. Ya, jadi gila. nanti akan tergambar. Ya, jadi di kamar saja dia korban posisi lagi. Ya, setelah tewas korban hidupkan lagi Masih di kamar. masih di kamar. Kalau itu dibungkus pakai spray. Pukul berapa itu? 02.00 kita. Ini hari. Oh, dia di
jam 10 terus dibawa ke Keluar dari rumah itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Dia langsung dibawa ke sekolah Jakarta ini. Dari keterangan yang disampaikan tadi, dia sempat keliling di BBM, kemudian udah ke sekolah. Di mana beli BBM? Ada yang bar, ada kios, bukan ada kios. Berarti daerah